Halo guys, di dalam video kuliah strategi algoritma kali ini, kita akan membahas mengenai penentuan rute atau route planning atau path planning. Apa yang dimaksud dengan penentuan rute? Penentuan rute adalah mencari lintasan dari sebuah initial state ke goal state. Persoalan menentukan rute ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mencari lintasan dari sebuah titik ke titik lain di dalam sebuah peta atau di dalam sebuah graf. Misalnya mencari lintasan yang dilalui dari sebuah kota ke kota lain di dalam sebuah peta misalnya. Untuk menentukan rute, terdapat banyak algoritma yang bisa digunakan. Pada video bagian 1 ini, kita akan membahas 4 algoritma terlebih dahulu, yaitu breadth first search, depth first search, uniform cost search, dan greedy best first search. Nanti pada video bagian kedua, kita akan membahas mengenai algoritma A star atau algoritma A bintang. Nah, ini adalah daftar referensi yang digunakan di dalam pembuatan slide ini. Materi utama diambil dari kuliah intelijensia buatan di Teknik Informatika ITB, kemudian dari buku Russell tentang Artificial Intelligence yang berjudul Artificial Intelligence, A Modern Approach, ya, edisi ketiga. Memang materi kuliah ini merupakan dasar nantinya untuk kuliah intelijensia buatan pada tahun ketiga di informatika. Selain itu, materi juga diambil dari bahan kuliah daring di beberapa universitas seperti dari MIT dan lain-lain. Bisa dilihat dari pranala yang saya tampilkan pada slide ini. Nah, untuk mengilustrasikan pencarian rute, saya akan mengilustrasikannya dengan menggunakan sebuah peta negara Romania. Negara Romania ini adalah negara yang terletak di kawasan Eropa Timur. Ibu kotanya Bukares. Menurut yang saya baca, Romania ini adalah negara yang sangat eksotik. Karena di sana banyak terdapat peninggalan-peninggalan bersejarah. Mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan ke negara ini ya. Itu salah satu keinginan saya, bisa jalan-jalan ke negara Eropa Timur seperti Romania ini. Amin. Baik, kita lanjutkan. Peta negara Romania ini saya representasikan dengan sebuah graf. Yang dalam hal ini, simpul-simpul pada graf menyatakan kota-kota di Romania. Sisi menyatakan jalur jalan yang menghubungkan antar kota. Sedangkan bobot menyatakan jarak dari satu kota ke kota lain. Jarak ini dihitung dalam satuan kilometer. Seperti yang dapat kalian lihat pada peta ini ya. Untuk menyederhanakan pembahasan, saya hanya mengambil sebagian saja dari graf Romania ini, yaitu seperti yang dapat dilihat pada slide ini. Misalkan kita ingin menentukan rute dari kota Arad ke kota Bukares. Jadi initial state-nya adalah A atau Arad, goal state-nya adalah B atau Bukares. Jadi kita harus menentukan lintasan apa atau kota-kota apa yang dilalui dari kota Arad ini sampai ke Bukares. Sebagai ukuran lintasannya, kita menghitung panjang lintasan dari kota Arad ke kota Bukares dalam satuan kilometer. Panjang lintasan ini juga ekuivalen dengan waktu
yang diperlukan dari kota Arak ke kota Bukares. Sebagai pengetahuan bagi Anda, di dalam intelijensia buatan atau AI, terdapat banyak algoritma yang bisa digunakan untuk menentukan rute dari initial state ke goal state. Algoritma pencarian untuk menemukan goal state dari initial state ini dapat dikelompokkan menjadi dua klasifikasi. Pertama adalah uninformed search. Yang kedua adalah informed search. Uninformed search atau pencarian tanpa ada informasi tambahan, ini adalah kelompok algoritma pencarian yang tidak memberikan informasi tambahan apapun dalam menyelesaikan persoalan. Yang ada hanyalah informasi tentang algoritma yang digunakan. Di dalam algoritma tersebut, kita membangkitkan simpul-simpul secara suksesif atau berturutan. Dan simpul mana yang akan diekspansi berikutnya bergantung kepada sifat dari algoritma tersebut. Uninformed search disebut juga dengan blind search. Sama pengertiannya ini. Algoritma pencarian yang termasuk ke dalam uninformed search ini adalah BFS, DFS, DLS, IDS, dan satu yang baru yang belum kalian pernah dengar adalah UCS atau Uniform Cost Search. Kita mulai dengan pencarian rute dengan algoritma breadth first search. Kalian sudah paham tentang algoritma breadth first search ini. Nah, di sini kita akan gunakan algoritma BFS untuk menemukan rute dari kota A ke kota B. Sesuai dengan natur dari algoritma BFS ini, dari kota A ditelusuri kota-kota yang bertetangga langsung dengan A, yaitu Z, S, T. Perhatikan ya. Dari kota A dulu, ini warna merah, kemudian ke kota Z, lalu telusuri kota S, kemudian kota T. Nah, ini dapat kita gambarkan dalam pohon yang kita sebut dengan pohon BFS. Jadi dari simpul A ke Z, ke S, ke T. Selanjutnya sesuai dengan urutan penelusurannya, simpul berikutnya adalah simpul Z. Dari Z ini menelusuri kota O. Kemudian dari simpul S menelusuri kota O, kemudian F, kemudian R. Lalu selanjutnya adalah simpul T. Dari simpul T ini mengunjungi kota L. Kemudian dari O tidak ada simpul berikut yang dikunjungi. Di sini juga sama. Kemudian dari F mengunjungi kota B. Nah, ternyata simpul B adalah simpul goal. Sehingga kita menemukan rute dari kota A ke kota B itu adalah A, S, F, B. Yang panjangnya kalau kita hitung total bobot sisinya adalah 450 km. Nah, seperti kita ketahui bahwa BFS ini pencarian solusinya, pembangkitan simpul-simpulnya sama dengan mekanisme FIFO atau first in, first out, yaitu menggunakan antrian. Kalau kita simulasikan dengan antrian, Q, saya nyatakan antrian ini dalam bentuk tabel. Kolom pertama menyatakan simpul yang diekspansi. Kolom kedua adalah simpul-simpul hidup yang sudah dibangkitkan. Nah, jadi misalnya dari A, simpul hidup yang dibangkitkan adalah Z, S, T. Seperti yang di sini. Kemudian
Berikutnya simpul yang dibagikan adalah simpul di kepala antrian, yaitu simpul Z. Dan simpul Z dibagikan simpul O. Kemudian dari sini simpul S. Dari simpul S dibangkitkan simpul O, F, R. O, F, R. Demikian seterusnya sampai elemen yang diambil di kepala antrian itu adalah simpul yang menyatakan simpul goal, sehingga solusi ditemukan. Nah, kemudian kita akan mencari rute dengan algoritma yang lain, yaitu depth first search atau DFS. Sesuai dengan aturan DFS, dari kota A menelusuri simpul Z, ini dapat dilihat pada pohonnya Z, kemudian simpul O, kemudian simpul S, kemudian simpul F, kemudian simpul B. Nah, ternyata simpul B adalah simpul goal. Sehingga solusinya ditemukan yaitu A, Z, O, S, F, B yang panjangnya adalah 607 km. Jadi lebih panjang daripada lintasan yang dihasilkan dengan BFS. Nah, kita tentu ingat bahwa pencarian dengan DFS ini mirip dengan mirip dengan pencarian secara LIFO, yaitu last in first out, yaitu seperti mekanisme sebuah stack atau tumpukan. Jadi kalau kita modelkan dalam stack ini, dari simpul A dibangkitkan anak-anaknya adalah Z, S, T. Nah, karena Z ini ditaruh di elemen paling atas di stack, lalu elemen ini diambil, kemudian dibangkitkan anaknya O, O ditaruh di paling atas, habis O kemudian dibangkitkan S, S ditaruh di paling atas, habis S dibangkitkan F, ditaruh paling atas, habis F dibangkitkan B, ke atas diambil B, ternyata B adalah simpul goal. Seperti yang sudah kalian ketahui, DFS memiliki dua varian, yaitu DLS atau Deep Limited Search. Yang kedua adalah Iterative Deepening Search atau IDS. IDS adalah penerapan DLS secara iteratif, dimulai dari kedalaman 0, kemudian meningkat ke kedalaman 1, 2, dan 3. Jadi, kalau kita terapkan IDS ini untuk menemukan rute dari A ke kota B, mula-mula kita tentukan dulu kedalamannya 0, berarti hanya simpul A saja yang dibangkitkan, ya. Kemudian langsung cut off atau dipangkas. Kemudian kita naikkan kedalamannya 1, dibangkitkan simpul Z, S, T, lalu ambil simpul Z. Nah, simpul Z di sini tidak punya lagi, sudah berhenti sampai sini, langsung dipotong. Kemudian simpul S, potong juga, kemudian simpul T. Nah, lalu karena goalnya belum ditemukan, sekarang kedalamannya ditambah menjadi 2. Lalu dibangkitkan simpul O, ya. Lalu F, R, L, ya, seperti yang dilihatkan di sini. Nah, baru pada kedalaman ketiga, simpul yang dibangkitkan adalah B sama dengan simpul goal. Ya, jadi saya kalian perhatikan cara penelusurannya secara IDS. Nah, kita mendapatkan bahwa lintasan dari A ke B itu adalah ASFB. Panjang lintasannya adalah 450 km.
Selanjutnya, kita akan menentukan rute dengan menggunakan algoritma Uniform Cost Search atau UCS. Kalau kita perhatikan, rute yang ditemukan dengan BFS dan IDS itu memiliki jumlah langkah yang sedikit atau jumlah sisi yang dilaluinya lebih sedikit. Yaitu dari A ke B itu hanya melalui sisi AS, sisi SF, dan sisi FB, yaitu 3. Nah, apabila kita menginginkan solusinya itu bukan jumlah sisinya, tetapi panjang lintasannya dalam kilometer yang paling minimum, maka jumlah sisi yang dilalui ini atau jumlah step yang ini bukanlah solusi yang relevan. Nah, bagaimana caranya kita menemukan lintasan yang terpendek? Pada persoalan ini kita ingin mencari lintasan terpendek dari A ke B itu apa? Maka dengan algoritma Uniform Cost Search, kita membangkitkan simbol-simbolnya tetap sesuai aturan BFS. Namun, pada setiap simpul kita hitung panjang lintasan atau nilai lintasan dari akar ke simpul N. Jadi kalau kita nyatakan sebagai GN adalah nilai lintasan dari akar ke simpul N. Maka dengan menggunakan UCS ini, untuk setiap simpul yang ditelusuri, kita hitung jaraknya dari simpul akar ke simpul tersebut. Jadi misalnya dari sini, dari A, simpul-simpul yang ditelusuri secara BFS adalah Z, kemudian S, dan T. Lalu kita hitung jaraknya adalah dari A ke Z itu 75, dari A ke T 114, kemudian dari A ke S 140. Lalu kita simpan dalam antrian terurut dari kecil ke besar. Nah, jadi kita di sini memiliki priority key atau antrian prioritas. Selanjutnya kita ambil elemen di kepala antrian ini, yaitu elemen yang memiliki jarak ke simpul akar yang paling kecil, yaitu Z. Kemudian dari Z kita bangkitkan simpul berikutnya adalah simpul O. Nah, kita hitung jarak dari A ke O, yaitu 175 tambah 71, yaitu 146. Ya, kita taruh setelah S karena jaraknya lebih besar. Kemudian kita ambil simpul berikutnya, yaitu simpul T. Nah, dari simpul T ini, simpul berikutnya adalah L. Nah, kita hitung jaraknya 118 tambah 111, 229. Ya. Kemudian simpul S, dari simpul S ini kita bangkitkan simpul-simpul berikutnya, yaitu simpul O, simpul F, dan simpul R. Nah, kita hitung jarak dari A ke O lewat S ini, jarak dari A ke F lewat S ini, dan jarak dari A ke R. Nah, kita peroleh jaraknya adalah R 220 dari A, F 239 dari A, dan O 291 dari A. Nah, selanjutnya kita pilih simpul O. Demikian seterusnya, ya, sampai nantinya kita menemukan simpul solusinya adalah simpul B. Di lintasan yang dihasilkan dengan UCS ini adalah A, S, R, B, B. Lintasan ini adalah lintasan yang merupakan solusi optimal karena panjangnya 418. Meskipun untuk mendapatkan solusi optimal ini dibutuhkan komputasi yang lebih banyak dibandingkan dengan algoritma yang sebelumnya. Nah, tadi kita sudah menggunakan algoritma pencarian yang termasuk ke dalam uninformed search. Selanjutnya, kita akan menggunakan algoritma pencarian yang termasuk ke dalam kelompok informed search. Informed search ini adalah kelompok algoritma pencarian yang menggunakan
nilai heuristik dalam menentukan, dalam mencari simpul-simpul yang menuju ke simpul goal. Karena itu, informed search ini disebut juga dengan heuristic search. Ada dua algoritma yang termasuk ke dalam informed search ini. Yang pertama adalah greedy best first search. Dan kedua adalah A star atau A bintang. Khusus untuk A star nanti akan dijelaskan pada video bagian kedua. Jadi di sini kita akan bahas greedy best first search saja. Algoritma greedy best first search sesuai dengan namanya adalah algoritma pencarian yang memilih simpul yang terbaik terlebih dahulu yang diekspansi berdasarkan prinsip greedy. Tentu kalian masih ingat algoritma greedy, bukan? Algoritma greedy ini membangun solusinya secara bertahap, step by step, atau langkah per langkah. Pada setiap langkah dipilih objek atau aksi yang terbaik yang tersedia saat itu. Pada algoritma greedy best first search, prinsip greedy ini dipakai dalam memilih simpul berikutnya yang akan diekspansi. Nah, untuk itu, setiap simpul di lampuan ruang status akan dihitung nilainya dengan sebuah fungsi f. Jadi, jika n adalah sebuah simpul, maka fn adalah nilai untuk simpul tersebut. Nilai fungsi untuk simpul n dihitung dengan menggunakan sebuah fungsi heuristik h. Jadi, fn sama dengan hn. Nah, ini menyatakan taksiran ongkos dari simpul n ke simpul goal. Nah, sebagai contoh misalnya dalam persoalan pencarian rute dari Arad ke Bukares ini, fungsi heuristik h dapat kita hampiri dengan menggunakan jarak garis lurus dari dari kota n ke kota Bukares. Misalkan diberikan informasi tambahan sebagai berikut. Ini peta Romania, lalu diberikan jarak garis lurus dari kota-kota ini ke Bukares. Makanya ini disebut dengan informed search, yaitu tersedia informasi tambahan untuk mendapatkan solusi yang optimal ya, menuju simpul goal. Nah, kalau kita lihat baca di sini ya, jarak garis lurus dari Arad ke Bukares adalah 366. Jarak garis lurus dari Bukares saya ulang kembali. Jarak garis lurus dari Arad ke Bukares adalah 366. Jarak garis lurus dari Bukares ke Bukares ya 0 kan. Jarak garis lurus dari Craiova ke Bukares 160. Jarak garis lurus dari Fragaras ke Bukares 176 dan seterusnya. Nah, jarak garis lurus ini mudah dihitung. Misalnya dengan menggunakan Google Map. Ya. Jadi dengan menggunakan Google Map kita bisa menghitung jarak garis lurusnya dari satu titik ke titik lain di peta. Dengan menggunakan nilai jarak ini, maka algoritma greedy best first search akan mengekspansi simpul berdasarkan nilai heuristik yang paling dekat ke simpul goal atau ke simpul tujuan. Jadi maksudnya dari semua simpul-simpul hidup yang ada, dipilih simpul yang memiliki jarak paling dekat ke simpul tujuan. Perhatikan ya, cara pembangunan pohon ruang statusnya. Dimulai dari kota Arad. Di kota Arad ini, jarak garis lurusnya ke Bukares adalah 366. Kemudian dari kota Arad ini pilihannya adalah ke kota Sibiu, Timisoara, dan kota Zerin. Nah, dari kota Sibiu ini jarak garis lurusnya ke Bukares adalah 253. Dari Timisoara 329 dan dari kota Zerin 374. Nah, dari semua nilai pada setiap simpul ini, yang memiliki jarak paling dekat ke simpul goal atau ke kota Bukares adalah
dari CBU, yaitu 253. Nah, inilah yang akan diekspansi terlebih dahulu. Dari CBU, seperti ini, pilihannya adalah ke kota Arad, ke kota Fagaras, ke kota Oradea, dan ke kota Riminicu Visea. Nah, untuk setiap simpul ini, kita hitung jarak garis lurusnya ke kota Bukares. Itu dari Arad ke Bukares 396, dari Fagaras ke Bukares 176, dari Oradea ke Bukares 380, dari Rimini Visea 193. Nah, dari semua simpul hidup yang ada di sini, kita pilih yang memiliki nilai paling kecil, yaitu Fagaras. Dari Fagaras ini kita ekspansi. Dua pilihannya adalah ke Sibiu atau ke Bukares. Dari Sibiu, jaraknya ke Bukares adalah 253. Dan dari Bukares, ya ke Bukares ya jaraknya 0. Nah, dari semua simpul yang ada di sini, yang memiliki nilai paling kecil adalah Bukares ini. Dan ternyata Bukares ini adalah simpul gold. Sehingga kita menemukan lintasannya dari kota Arad ke Bukares adalah Arad, Sibiu, Fagaras, Bukares. Yang panjang lintasan adalah 450 km. Tetapi ini bukan solusi yang optimal. Karena tadi solusi optimal sudah kita hitung. Dengan UCS adalah 418. Dari contoh pencarian rute yang ditunjukkan pada slide tadi, kita dapat melihat bahwa algoritma greedy best first search tidak menjamin mendapatkan solusi yang optimal. Jadi kita dapat di sini menjelaskan bahwa algoritma greedy best first ini mempunyai beberapa persoalan. Pertama adalah not complete. Algoritma greedy best first search ini memilih step berikutnya yang akan diperiksa hanya berdasarkan perkiraan cost dari step tersebut ke simpul tujuan. Hal ini mungkin mengarahkan proses pencarian pada step yang tampaknya dekat dengan goal step berdasarkan nilai heuristik yang digunakan. Padahal tidak pernah mencapai goal step tersebut. Hal inilah yang membuat pendekatan greedy best first search termasuk pencarian yang incomplete atau not complete. Sebagai contoh misalnya pada peta Rumania ini, misalkan persoalan yang ingin diselesaikan adalah mencari rute dari Lasi ke Fagaras. Kota yang bisa dicapai dari Lasi adalah kota Neam dan kota Vaslui. Dengan menggunakan nilai heuristik yang tadi, yaitu jarak garis lurus dari simpul ke kota tujuan, dari kota Niam ini, jarak garis lurusnya kita lihat lebih pendek dibandingkan jarak garis lurus dari kota Vaslui ke kota Fagaras. Nah, berdasarkan hal tersebut, pendekatan greedy best first search pasti akan memilih kota Niam untuk dikunjungi terlebih dahulu dibandingkan kota Vaslui. Padahal ketika sudah sampai di kota Neam, ia akan menemui jalan buntu. Nah, seharusnya solusi dari persoalan pencarian rute dari Lasi ke Fagaras adalah melalui kota Vaslui, yang nilai heuristiknya lebih besar daripada kota Neam. Inilah yang menyebabkan pendekatan greedy best first search memiliki kelemahan yang kita sebut not complete, yaitu mungkin tidak diperoleh solusi untuk suatu persoalan jika heuristik yang digunakan tidak tepat. Persoalan kedua pada greedy best first search ini adalah get stuck with local minima atau plateau. Plateau
dalam suatu status pencarian diartikan sebagai daerah datar, yaitu suatu keadaan di mana beberapa state berikutnya, yaitu state yang bisa diperiksa, memiliki nilai cost yang sama-sama paling minimal. Nah, ketika greedy best versus berusaha memilih state berikutnya untuk diperiksa berdasarkan cost yang paling minimal, maka pendekatan tersebut akan tersesat dan terjebak dalam kumpulan state tersebut. Sebagai contoh, misalnya jika tetangga dari state A yang bisa diperiksa adalah state B dengan cost nilai heuristiknya 7, kemudian state C yang nilai cost heuristiknya 7, dan D dengan nilai cost heuristiknya 7, maka greedy best versus akan memilih salah satu dari state B, C, atau D. Nah, misal yang dipilih adalah state B, dan nilai state B yang bukan goal state ini, ya, sedangkan tetangga state B adalah state C, state D, dan state E dengan cost nilai heuristiknya 9, maka yang dipilih adalah state C atau D. Nah, hal ini akan berlanjut ketika memilih state C. Dan tetangga state C yang memiliki nilai cost minimal adalah state B dan D. Maka pendekatan greedy best versus akan terjebak dalam lokal minima atau plateau tersebut. Hal ini lagi-lagi mungkin terjadi ketika penentuan nilai heuristik kurang tepat, sehingga ada nilai yang tidak admissible. Nah, penjelasan mengenai heuristik yang admissible akan diberikan pada materi ASTAR pada video yang kedua. Persoalan ketiga pada algoritma greedy best versus adalah irrevocable atau not able to reverse. Seperti yang kita lihat tadi, pendekatan greedy best versus selalu memilih yang terbaik di setiap iterasi langkah pencariannya. Hal ini sama seperti pendekatan greedy yang sudah kita pelajari di dalam algoritma greedy. Di dalam pendekatan ini, tidak dikenal istilah backtracking. Artinya, jika sudah memilih suatu aksi atau step berikutnya yang akan diperiksa, greedy best versus tidak bisa membatalkan untuk tidak jadi memilih step atau aksi tersebut, tapi harus melanjutkan proses pencarian dari step yang terakhir dipilih. Hal ini mungkin mengakibatkan algoritma pencarian ini tidak bisa memberikan solusi, sebagaimana contoh pada kasus pada penjelasan mengenai persoalan not complete tadi. Nah, yang ketiga, can we incorporate heuristic in systematic search? Nah, berdasarkan persoalan-persoalan yang ditemui dalam greedy best versus, apakah artinya kita tidak bisa memanfaatkan nilai heuristik dalam proses pencarian solusi secara sistematis? Jawabannya seharusnya kita bisa memanfaatkan nilai heuristik karena perkiraan tersebut dibuat agar proses pencarian yang dilakukan bisa semakin cepat sampai ke goal state. Sedangkan pendekatan UCS sendiri terbukti bisa memberikan solusi yang optimal, walaupun pencariannya memakan waktu yang cukup lama. Nah, kedua kelebihan ini berusaha dimanfaatkan dalam proses pencarian solusi dengan memanfaatkan nilai heuristik. Nah, ini akan dijelaskan dalam algoritma ASTAR pada